Kembali lagi ke channel Kisi-Kisi Kisah. Kami akan menceritakan kisah-kisah kehidupan yang bisa kita petik hikmahnya. Jangan lupa klik like, ketik komen dan subscribe supaya tahu cerita baru dari channel Kisi-Kisi Kisah. Kami doakan sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Selamat menyaksikan. Sejak hari pertama menginjak rumah itu sebagai seorang istri, Akila tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah. Ia tidak hanya menikahi Fahri, pria yang dulu begitu ia cintai karena kelembutannya, tapi juga menerima tanggung jawab besar, merawat ibu mertuanya yang terkena stroke, Bu Harni. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Akila sudah sibuk. Ia memandikan Bu Harni yang tubuhnya lumpuh separuh, mengganti popok, menyuapi sarapan, hingga menyisir rambut yang mulai memutih di kepala wanita itu. Tangannya cekatan, namun matanya sering sembab. Ia lelah, tapi tidak pernah mengeluh. "Terima kasih, Nak." Kadang Bu Harni berkata begitu dengan suara parau. Tapi lebih seringnya, hanya diam atau mengeluh kesakitan. Akila tak pernah ambil hati. Baginya, merawat ibu suaminya adalah bagian dari bakti, meski tidak mudah. Rumah mereka terletak di sudut kompleks yang cukup mewah. Tampak megah dari luar, tapi di dalamnya hanya ada suara detak jam dinding, desahan lelah, dan langkah kaki Akila yang nyaris tak pernah berhenti. Fahri, suaminya, dulunya penuh perhatian. Ia sering membantu memijat tubuh ibunya atau sekadar menemaninya di ruang tengah. Tapi akhir-akhir ini, Fahri berubah. Ia pulang lebih malam dari biasanya. Bahkan saat pulang, lebih sibuk dengan ponsel di tangannya. Kadang tersenyum sendiri saat mengetik sesuatu. Kadang membawanya masuk ke kamar mandi. Akila memperhatikan semuanya, meski diam. "Fahri, kamu kenapa akhir-akhir ini? Ada yang kamu pikirkan?" tanya Akila suatu malam, saat mereka berbaring berdampingan tapi terasa jauh. Fahri hanya menjawab singkat, "Kerjaan. Banyak banget deadline akhir-akhir ini." Akila mengangguk, tapi hatinya berkata lain. Hari-harinya tetap berjalan seperti biasa. Merawat Bu Harni, mengurus rumah, mencuci pakaian, memasak, menyetrika, dan menunggu suami pulang dalam kesepian. Kadang, saat malam datang, ia duduk sendiri di teras belakang, memandang langit yang kosong seperti hatinya. Ia bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut rumah tangga bahagia? Ia belum tahu bahwa badai sesungguhnya sedang menantinya. Pagi itu, saat sedang menaruh pakaian kotor Fahri ke dalam mesin cuci, tangan Akila terhenti. Matanya menatap lekat pada kerah kemeja putih suaminya. Ada noda halus berwarna merah muda, seperti bekas lipstik. Dek. Jantungnya berdebar. Nafasnya tercekat. Perlahan, ia angkat kemeja itu dan mendekatkannya ke hidungnya. Ada aroma parfum wanita yang tak dikenalnya. Bukan parfum yang biasa ia pakai. Dan tentu bukan dari Bu Harni. Akila menghela napas panjang. Ia tak ingin buru-buru menuduh. Ia masih mencoba percaya. Tapi sore harinya, ia menemukan sesuatu yang lain. Dompet Fahri terjatuh saat pria itu tertidur di sofa ruang tengah. Akila berniat membereskannya. Namun selembar nota kertas menyembul dari dalamnya. Ia baca pelan-pelan. Restoran mewah. 2 porsi steak premium. 2 minuman wine. Dan tanggalnya, kemarin malam. Malam di mana Fahri bilang lembur di kantor. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Ia menatap suaminya yang tertidur, terlihat damai seolah tak menyimpan kesalahan. Ingin rasanya membangunkan Fahri dan bertanya langsung. Tapi Akila menahan diri. Malamnya, saat Fahri sedang mengganti pakaian, Akila mencoba berbicara. "Mas, kemarin malam katanya lembur. Tapi aku lihat ada nota makan malam dari restoran." Fahri berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Itu traktiran dari kantor. Ada rekan baru. Sekalian penyambutan," jawabnya cepat, lalu membuang notanya ke tong sampah. Akila mengangguk, tapi hatinya makin tak tenang. Sikap Fahri dingin. Bahkan tak mencoba menjelaskan lebih dari itu. Dan malam itu, mereka tidur membelakangi satu sama lain. Sepi dan penuh kecurigaan. Beberapa hari berlalu. Akila masih menjalankan semua rutinitasnya. Tapi matanya kini lebih awas. Ia mulai memperhatikan detail kecil,
Nada suara Fahri saat menerima telepon, cara dia cepat-cepat mengunci ponsel, hingga ekspresi gugupnya ketika Akila mendekat saat ia sedang mengetik sesuatu. Lalu, malam itu datang. Malam yang menghancurkan keyakinannya yang tersisa. Ponsel Fahri tertinggal di meja makan. Tak terkunci. Dan sebuah pesan masuk dengan notifikasi terang-terangan. Dari, sayangku tanda ciuman. Isi, aku masih ingat ciuman semalam. Kapan kita ketemu lagi? Tubuh Akila bergetar. Dadanya sesak. Air matanya jatuh begitu saja. Nama pengirimnya, Tasya. Pagi itu, Akila tetap memasak bubur untuk Bu Harni seperti biasa. Tangannya cekatan menyiapkan nampan, menata sendok, segelas air putih, dan obat-obatan. Di wajahnya tak terlihat perubahan, seolah semalam tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dadanya, badai mengamuk. Ia menyuapi ibu mertuanya dengan sabar. Bu Harni masih sering mengeluh, kadang marah tanpa alasan. Namun Akila tak pernah membalas. Ia mengangguk, tersenyum, dan mengusap tangan ibu itu dengan lembut. Hatinya telah terlatih menahan luka. Di luar kamar, Fahri tampak sibuk dengan ponselnya, tertawa kecil, lalu pergi tanpa berpamitan. Akila menatap punggung suaminya dari jendela dapur. Sejak malam itu, ia tidak menyinggung apapun. Ia hanya diam. Diam yang menyakitkan. Sore hari, saat Bu Harni tidur, Akila duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajahnya tersenyum di foto itu, penuh harapan. Di sampingnya, Fahri tampak bangga menggenggam tangannya. Tapi kini, kenangan itu terasa seperti lelucon pahit. Dalam hatinya, Akila bertanya-tanya. Apa kurangnya ia? Ia sudah mengurus rumah, merawat ibunya yang sakit, bahkan rela mengorbankan mimpinya demi menjadi istri yang baik. Namun semua itu tak cukup untuk menjaga hati Fahri. Malam berikutnya, Akila mendengar Fahri bicara di telepon. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Iya, sayang, aku juga rindu. Tapi belum bisa datang malam ini. Iya, nanti aku cari alasan. Akila yang mendengarkan dari balik tembok, memejamkan mata. Rasanya seperti ditusuk pelan-pelan. Luka yang tak terlihat, tapi terus mengalirkan darah. Ia ingin marah, ingin menjerit, ingin menghancurkan ponsel Fahri di hadapannya. Tapi yang ia lakukan hanyalah kembali ke kamar, memeluk bantal, dan menangis dalam sunyi. Tangis yang tak pernah terdengar. Tangis yang ia sembunyikan dari dunia. Bahkan dari Bu Harni yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Hari-hari berikutnya, Akila tetap menjalankan semuanya. Tapi senyum itu mulai memudar. Ia hanya melakukannya karena tanggung jawab, bukan lagi karena cinta. Dan dalam hatinya, ia mulai menyiapkan diri untuk menghadapi yang lebih buruk. Akila tidak ingin berspekulasi tanpa bukti. Ia bukan tipe wanita yang meledak tanpa alasan. Tapi hatinya tidak bisa tenang jika terus dihantui rasa curiga. Maka suatu sore, setelah Fahri pergi dengan alasan lembur, Akila memutuskan untuk mengikuti suaminya secara diam-diam. Ia meninggalkan Bu Harni dalam penjagaan tetangga sebelah yang sering membantu, lalu menyusul Fahri dengan ojek daring. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya dingin menggenggam ujung jilbabnya yang berkibar ditiup angin. Setelah mengikuti beberapa belokan dan jalan sempit, ojek yang ditumpanginya berhenti tak jauh dari sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari kejauhan, Akila melihat Fahri turun dari mobil, membuka pintu untuk seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun biru muda, rambut tergerai, dan tertawa lepas sambil menggandeng lengan Fahri. Akila mengenali wajah itu. Tasya. Wanita yang namanya sering muncul di pesan singkat Fahri. Wanita yang dipanggil, sayangku. Kakinya terasa lemas. Tapi ia tetap berdiri, menatap mereka dari kejauhan. Melihat Fahri menarikan kursi untuk Tasya, menatapnya dengan pandangan yang dulu hanya milik Akila. Ia ingin berlari dan meneriaki mereka, namun yang keluar hanyalah air mata yang mengalir pelan di pipinya. Setelah 1 jam menunggu di seberang jalan, Fahri dan Tasya keluar. Mereka tertawa, dan Tasya sempat mencium pipi Fahri sebelum berpisah. Saat itulah Akila memutuskan, cukup sudah. Malamnya, Fahri pulang seperti biasa. Menyapa seadanya, membuka ponsel dan tenggelam dalam layar.
Akila mengumpulkan keberaniannya. Fahri, panggilnya pelan. Fahri mengangkat wajah. Ya. Aku tahu kamu bertemu Tasya. Fahri terkejut, tapi cepat menenangkan diri. Kamu ngintip aku. Akila menghela napas panjang. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Beberapa detik hening, lalu Fahri duduk, wajahnya tertunduk. Maaf, Akila. Aku enggak bermaksud begini. Aku lelah dengan kehidupan kita. Aku merasa seperti terjebak. Akila menatap suaminya. Terjebak? Dalam apa? Dalam kesetiaanku? Dalam pengorbananku? Atau dalam ibumu yang aku rawat setiap hari? Fahri tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, seperti anak kecil yang tertangkap basah. Aku sudah tahu jawabannya sejak lama, bisik Akila. Tapi hari ini, aku melihat dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang, aku ingin kamu tahu, semua ini akan ada akhirnya. Malam itu, Akila tidak tidur. Setelah percakapan dengan Fahri, ia kembali ke kamar dan duduk di sisi tempat tidur, memandang keluar jendela. Cahaya bulan yang menerpa tirai seolah mempertegas kehampaan yang ia rasakan. Di sebelahnya, Fahri tidur nyenyak, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Pagi harinya, Akila tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, memberi makan Bu Harni, dan memastikan obat-obatan mertuanya tersedia. Namun ada perbedaan besar dalam dirinya. Senyumnya yang tulus telah lenyap. Matanya yang biasanya memancarkan kelembutan kini terasa kosong. Hari demi hari berlalu, dan Akila mencoba bertahan dengan luka yang ia simpan rapat-rapat. Ia tidak lagi berharap Fahri berubah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membersihkan rumah, dan merawat Bu Harni tanpa sedikit pun keluhan. Tapi setiap malam, ia menangis dalam diam, merasakan sakit yang tak kunjung reda. Bu Harni mulai memperhatikan perubahan pada Akila. Suatu pagi, ketika Akila sedang memijat kaki mertuanya, Bu Harni berkata pelan, "Kamu kenapa, Nak? Akhir-akhir ini kamu kelihatan sedih." Akila tersenyum samar. "Enggak apa-apa, Bu. Mungkin cuma capek." Namun Bu Harni tidak mudah percaya. Ia menggenggam tangan Akila dengan lemah. "Kamu itu seperti anakku sendiri. Kalau ada apa-apa, jangan dipendam, ya." Akila hanya mengangguk. Ia tidak ingin membuat Bu Harni khawatir, apalagi di tengah kondisi kesehatannya yang memburuk. Sementara itu, Fahri semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Kadang ia pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Akila tidak pernah bertanya, karena ia tahu jawabannya hanya akan menyakitinya lebih dalam. Namun di balik sikapnya yang tampak tegar, Akila menyimpan pertanyaan besar dalam hatinya. Apa yang kurang dari dirinya? Apakah pengorbanan dan kesabarannya tidak cukup untuk membuat Fahri bahagia? Ataukah kesetiaan memang tidak ada harganya di mata suaminya? Malam itu, Akila duduk di ruang tamu sambil memandang foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Wajah Fahri dalam foto itu tersenyum bahagia, memandangnya dengan cinta yang dulu terasa begitu nyata. Namun kini, semua itu hanya kenangan. Akila tahu, ia tidak bisa terus bertahan dalam luka ini. Di dalam hatinya, Akila mulai merancang keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia tahu, saatnya untuk berhenti memikul beban yang tak seharusnya ia tanggung sendirian. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Langit mendung seperti ikut menyimpan kesedihan yang telah lama ditahan dalam dada Akila. Ia berdiri di depan lemari pakaiannya, mengambil satu persatu baju yang telah ia lipat rapi. Tangannya bergetar, tapi hatinya mantap. Hari ini, ia akan pergi. Sudah cukup. Akila tahu batas dirinya. Bertahun-tahun ia memberi, mencintai, merawat, dan bertahan. Tapi kini yang tersisa hanya luka dan kehampaan. Ia tidak akan menunggu Fahri sadar. Ia tidak akan menunggu Tasya tumbuh hati nurani. Ia memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Ia memandangi kamar yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Kasur yang pernah jadi tempat mereka berbagi tawa, kini hanya menyisakan sepi. Di meja kecil sebelah tempat tidur, Akila meletakkan sebuah surat. Singkat, tanpa emosi, namun penuh makna. "Terima kasih atas semuanya.
Aku sudah tidak punya alasan untuk tinggal. Jaga ibu baik-baik. Akila. Ia berjalan pelan ke kamar Bu Harni. Wanita tua itu sedang tertidur dengan napas berat. Akila duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan kurus itu, menatapnya untuk terakhir kali. Air mata menetes tanpa bisa dicegah. Bukan karena penyesalan, tapi karena rasa sayang yang selama ini ia beri sepenuh hati. Aku pamit, Bu, bisiknya lirih. Maaf kalau belum bisa jadi menantu yang sempurna. Tapi aku sudah mencoba. Ia mengecup kening Bu Harni perlahan, lalu berdiri dan melangkah keluar. Tidak ada suara, tidak ada isak tangis. Hanya langkah kaki yang mantap meninggalkan rumah yang pernah ia jaga sepenuh jiwa. Ketika Fahri pulang malam itu, ia terdiam melihat suasana rumah yang berbeda. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara langkah Akila, dan yang paling mencolok, kamarnya kosong. Di atas tempat tidur, hanya ada surat yang membuat dadanya sesak. Fahri membaca surat itu berulang kali. Seolah tak percaya bahwa wanita yang selama ini selalu ada, akhirnya memilih pergi. Ia bergegas ke kamar ibunya dan menemukan Bu Harni masih tertidur. Di meja samping ranjang, semua obat sudah disusun rapi, lengkap dengan jadwal minum. Kini, tanggung jawab itu ada padanya. Dan juga pada Tasya. Tasya yang sedang duduk di ruang tamu, menunggu Fahri pulang, tampak kaget saat mendengar kabar Akila pergi. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Akhirnya juga pergi ya? Aku kira dia nggak akan pernah nyerah." Namun beberapa hari kemudian, senyum itu mulai luntur. Bu Harni mulai mengeluh. Minta ini, minta itu. Ingin ditemani bicara, ingin dipijit, ingin buang air tengah malam. Tasya awalnya mengiyakan dengan enggan. Tapi lama-lama, ia mulai lelah. "Bu, saya juga capek, loh. Saya ini bukan pembantu," gerutunya saat Bu Harni meminta tolong memijat punggung. "Kalau kamu capek, kenapa rebut suami orang?" sahut Bu Harni dengan suara serak namun tajam. "Akila nggak pernah ngeluh. Kamu baru 2 hari udah ngeluh terus." Tasya terdiam. Tak menyangka wanita tua itu bisa sekeras itu. Dan itu baru awal. Hari demi hari, tekanan semakin terasa. Rumah yang dulu terasa mewah, kini seperti kurungan. Tanggung jawab yang dulu ringan saat Akila memikulnya, kini terasa berat di pundak Tasya. Ia mulai sering marah-marah. Bahkan kepada Fahri. Dan Fahri, setiap kali melihat Tasya mengomel, hanya bisa memejamkan mata. Di dalam hatinya, ia sadar. Ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya tanpa pamrih. Tasya tidak menyangka bahwa merawat Bu Harni akan semenyiksa ini. Di pikirannya dulu, ia hanya perlu bersikap manis sebentar sampai Akila benar-benar pergi, lalu semuanya akan mudah. Ia bisa menjadi ratu di rumah besar ini, hidup nyaman dengan Fahri, dan menjalani pernikahan baru yang sempurna. Tapi kenyataan tidak seindah rencana. Hari-hari berjalan lambat. Tasya mulai merasa terperangkap. Bu Harni selalu memanggilnya, entah untuk minum, minta digaruk punggung, atau sekadar ingin bicara berjam-jam. Bahkan di tengah malam, wanita tua itu bisa teriak hanya karena ingin buang air kecil atau gelisah karena tidak bisa tidur. Awalnya Tasya berusaha sabar. Tapi seiring waktu, emosinya mulai tak terkendali. Ia mulai membentak. "Saya ini capek, Bu. Saya bukan suster." Bu Harni tidak tinggal diam. Meski fisiknya lemah, pikirannya masih tajam. Ia menatap Tasya dengan tajam, matanya menyiratkan kemarahan. "Kamu pikir jadi istri cuma soal cantik dan tidur dengan suami? Kamu belum ada seujung kuku, Akila." Kata-kata itu menghantam seperti cambuk. Tasya hanya menghela napas panjang, lalu membanting pintu kamar. Ia sudah tidak tahan. Di sisi lain, Fahri juga mulai tak nyaman. Ia pikir, setelah Akila pergi, hidupnya akan terasa ringan. Tapi sekarang ia justru merasa rumah ini lebih dingin, lebih berantakan, dan penuh teriakan. Tasya sering marah-marah, mengeluh soal pekerjaan rumah, dan melempar tanggung jawab perawatan Bu Harni kepada Fahri. Akibatnya, Fahri sering terlambat ke kantor, stres, dan kehilangan fokus. Saat makan malam, suasana yang dulu hangat kini penuh kecanggungan. Tasya duduk di meja, memainkan sendoknya, menghindari tatapan Fahri.
Ia merasa kecewa. Ia pikir Fahri akan memanjakannya, akan memberikan segalanya setelah Akila pergi. Tapi yang ia dapatkan hanya lelah, dan lelah. Mas, aku nggak kuat kayak gini terus. Aku bukan pembantu, ya. Fahri menunduk. Ia tahu, ini bukan yang ia bayangkan. Akila dulu tidak pernah berkata seperti itu. Ia tak pernah menuntut, bahkan ketika harus merawat Bu Harni sendirian selama bertahun-tahun. Fahri diam. Tapi di dalam dadanya, ada rasa yang perlahan-lahan tumbuh. Rasa bersalah, rasa rindu, dan yang paling menyakitkan, rasa kehilangan. Satu malam, saat hujan kembali turun, Fahri masuk ke kamar lama yang dulu ia dan Akila tempati. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi lemari yang masih menyimpan beberapa pakaian Akila yang tertinggal. Di laci kecil, ia menemukan sebuah jurnal harian. Dengan ragu, ia membukanya. Tulisan tangan Akila memenuhi halaman-halaman itu. Tentang lelahnya, tentang sakitnya, tentang kecewanya. Semua tertulis dengan rapi, tapi menyayat hati. Ada satu kalimat yang membuat Fahri tak mampu menahan air mata. Aku tahu, aku tak sempurna. Tapi aku yakin, tak ada yang akan mencintaimu seperti aku mencintaimu. Akila. Fahri menutup jurnal itu perlahan. Ia meremas rambutnya, tenggelam dalam penyesalan yang menyesakkan dada. Rumah ini terasa penuh bayangan Akila. Dan ia sadar, ia tak akan pernah bisa memulihkan apa yang telah ia hancurkan sendiri. Waktu terus berjalan. Bukan hanya rumah itu yang berubah, tapi juga hati-hati yang dulu saling mencintai. Tasya mulai malas pulang. Ia sering menginap di rumah temannya dengan alasan penat. Tapi sesungguhnya, ia mulai merasa terasing di rumah yang dulu ia kira akan menjadi istana. Bahkan kamar yang dulu ia rebut dari Akila, kini terasa sempit dan pengap. Dindingnya seakan memantulkan suara Bu Harni yang terus-menerus mengeluh. Fahri makin sering murung. Wajahnya yang dulu selalu tenang, kini penuh kerutan dan kantung mata. Ia tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia hanya termenung menatap langit-langit kamar. Pikiran tentang Akila terus berputar di kepalanya. Suatu malam, Bu Harni kembali mengamuk. Ia menangis keras-keras, tangannya gemetar, dan tubuhnya menggigil. Kenapa kalian tidak seperti Akila? Akila nggak pernah marah. Akila nggak pernah teriak. Kalian ini bukan keluarga, kalian cuma penumpang. Teriaknya dengan suara bergetar. Fahri panik. Ia mencoba menenangkan sang ibu, tapi tangis itu tak juga reda. Tasya hanya berdiri di ambang pintu, memeluk tubuhnya sendiri, wajahnya pucat pasi. Saat akhirnya Bu Harni tertidur karena kelelahan, Fahri duduk di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Tasya datang dan duduk di sebelahnya, tapi tidak ada kata yang terucap. Hening menyelimuti mereka. Mas, Tasya akhirnya bicara, pelan dan ragu. Aku nggak sanggup lagi. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Aku pikir kita akan bahagia setelah Akila pergi. Tapi ternyata... Fahri hanya diam. Kalimat itu tak perlu dilanjutkan. Ia tahu kelanjutannya. Aku ingin pisah, kata Tasya lirih, seperti embusan angin yang memadamkan lilin terakhir di rumah mereka. Fahri menutup mata. Rasa sakit di dadanya meletup, seperti pecahan kaca yang ditelan paksa. Tapi ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Semua ini buah dari keputusannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Tasya benar-benar pergi. Ia meninggalkan rumah itu tanpa pamit pada Bu Harni. Tanpa kata-kata manis, tanpa penyesalan yang berarti. Dan Fahri? Ia kembali sendirian. Lebih kesepian dari sebelumnya. Ia duduk di kursi ruang keluarga, memandangi foto pernikahannya dengan Akila yang masih tergantung di dinding. Ia tak punya nyali untuk menurunkannya. Hari-harinya hanya diisi dengan rutinitas merawat Bu Harni. Ia yang dulu selalu mengelak, kini harus menghadapi semuanya sendiri. Mengangkat tubuh ibunya yang lumpuh, membersihkan bekas muntah, dan menjawab keluhan demi keluhan. Dulu ia berpikir itu semua mudah. Tapi kini, baru ia mengerti betapa beratnya beban yang selama ini dipikul Akila seorang diri. Kadang, di tengah malam, Fahri menangis diam-diam. Menyesal. Terlambat. Dan sendirian. Ia sering duduk di teras rumah,
menatap gerbang yang tak lagi pernah dibuka untuk seseorang yang pergi tanpa kembali. Karena kini ia sadar, bukan hanya istri yang ia kehilangan, tapi juga sahabat, pendamping, dan cahaya di dalam rumahnya. Dan cahaya itu telah padam. Hari itu langit mendung. Udara terasa berat seperti menahan sesuatu yang akan pecah kapan saja. Fahri duduk di dalam mobilnya selama hampir 15 menit, tangannya gemetar di atas kemudi. Ia sudah parkir di depan sebuah rumah kecil sederhana, jauh dari kemewahan tempat tinggalnya dulu. Rumah itu memiliki pagar kayu rendah dan taman mungil dengan beberapa pot bunga yang dirawat rapi. Itulah tempat tinggal Akila sekarang. Dengan langkah pelan dan hati yang berdebar, Fahri mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, waktu seakan berhenti sesaat. Akila berdiri di sana. Wajahnya lebih tirus, tapi tenang. Tidak ada kemarahan atau kebencian di matanya. Hanya kejutan yang cepat berubah menjadi ketenangan. "Mas?" ucapnya pelan. Fahri menunduk sejenak. "Boleh aku bicara sebentar?" Akila membuka pintu lebih lebar. Ia mempersilakan Fahri duduk di ruang tamu yang hangat dan sederhana. Aroma kayu dan bunga mawar mengisi ruangan. Fahri duduk dengan gugup, sementara Akila menyajikan segelas air putih. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Fahri akhirnya, suaranya parau. "Kalau mau bicara soal penyesalan, aku sudah tahu," jawab Akila tenang. "Tapi kalau ada hal lain, silakan." Fahri menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku salah. Aku hancurkan keluarga kita. Aku rusak semua yang sudah kamu bangun dengan sabar. Dan sekarang aku harus menjalani semuanya sendiri. Tasya sudah pergi. Ibu makin sakit. Ia sering mencarimu. Menyebut namamu sambil menangis." Akila menatap Fahri, matanya melembut. Tapi tetap tak ada senyum. "Mas datang ke sini karena Bu Harni?" tanyanya. Fahri mengangguk. "Dia ingin bertemu kamu. Dia minta maaf. Dia bilang kamu satu-satunya yang benar-benar peduli. Dan aku juga ingin minta maaf. Untuk semua luka yang aku beri, untuk semua hal bodoh yang pernah aku pilih." Hening melingkupi ruangan itu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. "Aku tidak benci kamu, Mas," ucap Akila akhirnya. "Aku cuma kecewa. Tapi aku sudah melepaskan semuanya. Hidupku sekarang sederhana, tapi damai." Fahri mengangguk perlahan, seolah menerima kenyataan itu dengan berat hati. "Aku nggak minta kamu kembali. Aku cuma ingin ibu bisa melihat kamu sekali lagi. Mungkin itu bisa jadi penenang untuknya, sebelum semuanya terlambat." Akila memejamkan mata sejenak. Ia mengingat semua yang ia lalui, luka, air mata, dan perjuangan yang dulu tak pernah dihargai. "Baik, aku akan datang," ucapnya pelan. "Bukan untukmu, Mas, tapi untuk Bu Harni." Fahri menatap Akila lama, sebelum akhirnya berdiri. "Terima kasih," ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang hangat, meski samar. Seperti harapan kecil di ujung lorong panjang yang gelap. Hari itu langit tampak lebih cerah. Tapi hati Akila tetap bergetar saat mobil yang membawanya berhenti di depan rumah lamanya. Tempat ia dulu menghabiskan hari demi hari merawat Bu Harni dengan seluruh jiwa. Dulu, ia masuk ke rumah ini dengan cinta. Kali ini, ia datang dengan perasaan campur aduk. Pintu terbuka, dan Fahri menyambutnya dengan sorot mata yang sendu. Ia menunduk hormat, tanpa banyak bicara. Akila melangkah masuk dengan tenang, melihat sekeliling ruangan yang masih sama, hanya terasa lebih hampa. Aroma dupa dan obat-obatan memenuhi udara. Dari dalam kamar, terdengar suara pelan memanggil. "Akila, itu kamu, Nak." Akila berjalan masuk ke kamar itu. Di sana, Bu Harni terbaring lemah di ranjangnya. Wajahnya pucat, rambutnya mulai memutih, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus. Tapi mata itu, mata yang dulu tajam dan penuh perintah, kini basah oleh air mata. Akila mendekat, duduk di tepi ranjang. Ia menyentuh tangan Bu Harni perlahan. "Iya, Bu. Ini aku." Bu Harni menggenggam tangan Akila dengan lemah, tapi erat. "Maafkan Ibu,
Nak, maaf untuk semua ucapan kasar. Semua perlakuan buruk. Kamu nggak pantas dapat semua itu. Justru kamu yang paling tulus. Aku tahu sekarang. Kamu satu-satunya yang benar-benar merawat ibu, bukan karena kewajiban, tapi karena hati. Akila diam sejenak, lalu mengelus tangan Bu Harni dengan lembut. Tidak perlu minta maaf, Bu. Saya sudah ikhlas. Saya anggap semua itu bagian dari ujian hidup saya. Air mata Bu Harni tak terbendung lagi. Ia menangis terisak, sambil memegang tangan Akila seolah tak mau melepas. Aku bodoh, membiarkan anakku menyia-nyiakan perempuan sebaik kamu. Dan aku lebih bodoh lagi karena membiarkan kamu terluka di rumah ini. Fahri berdiri di ambang pintu, menyaksikan semua itu. Wajahnya tertunduk, tak sanggup menahan perihnya rasa bersalah yang kian menyesakkan dada. Ia melihat dengan jelas, cinta dan ketulusan yang dulu dimilikinya telah benar-benar pergi. Akila tersenyum tipis. Saya sudah tidak menyimpan dendam, Bu. Saya hanya berharap, Ibu bisa tenang dan merasa damai. Bu Harni mengangguk lemah, masih menggenggam tangan Akila. Terima kasih, sudah datang, Nak. Ini lebih dari cukup. Dalam diam, air mata Akila pun jatuh. Bukan karena benci, bukan karena luka lama, tapi karena ia sadar. Meski terlambat, permintaan maaf yang tulus kadang bisa menjadi obat paling jujur dari sebuah penyesalan panjang. Di kamar sederhana itu, ketulusan yang dulu terabaikan akhirnya diakui. Dan meski tak bisa mengubah masa lalu, pertemuan itu menggoreskan sedikit kehangatan dalam hati yang sudah lama beku. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Akila kembali ke kehidupannya yang baru. Ia tak pernah menyesal telah datang menemui Bu Harni. Hatinya menjadi lebih ringan, seolah beban yang lama mengendap akhirnya terangkat perlahan. Fahri masih mencoba menghubungi, menanyakan kabar, kadang mengajak berbincang. Tapi Akila tahu, dirinya bukan lagi bagian dari rumah itu. Rumah yang dulu ia jaga, ia bersihkan, ia penuhi dengan kehangatan, kini sudah menjadi rumah yang tak sama. Tasya pun perlahan menyerah. Ia mulai jarang berada di rumah, lebih sering pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan Fahri sendirian menghadapi semua kerepotan mengurus ibunya yang sakit. Rumah megah itu tak lagi ramai. Tak ada lagi suara sendok di pagi hari, tak ada aroma masakan hangat, tak ada gelak tawa atau suara lembut membacakan doa. Yang tersisa hanya hening dan penyesalan. Fahri duduk di ruang tengah, menatap foto pernikahannya dengan Akila yang masih tergantung di dinding. Wajah perempuan dalam foto itu tersenyum lembut. Senyum yang dulu ia abaikan, kini ia rindukan. Di tempat berbeda, Akila melangkah menyusuri taman kecil yang baru ia rawat sendiri. Di sana, ia menanam bunga, menyiram tanah, dan sesekali duduk membaca buku. Hidupnya mungkin tidak semewah dulu, tapi hatinya tenang. Ia belajar banyak dari semua yang telah ia lalui. Tentang cinta yang tak selalu dibalas, tentang ketulusan yang tak selalu dihargai, dan tentang kekuatan seorang perempuan yang tetap tegar meski dihancurkan berkali-kali. Akila tidak menyesal pernah mencintai Fahri. Ia hanya bersyukur bahwa pada akhirnya, ia bisa mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun yang pernah menyakitinya. Karena cinta sejati bukan tentang seberapa lama kamu bertahan, tapi tentang seberapa tulus kamu memberi, tanpa berharap kembali. Karena dalam kehidupan rumah tangga, kesetiaan dan ketulusan bukan hal yang bisa dicari ulang ketika telah hilang. Ia tumbuh, dipupuk, dan dijaga, bukan diabaikan lalu disesali ketika pergi. Dan pada akhirnya, yang akan dikenang bukan siapa yang paling cantik, bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling ikhlas dalam mencintai dan merawat.